Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semuanya baik? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan selalu tetap semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua belajar cerita fantasi. Nah, kali ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menelaah struktur cerita fantasi, yang kedua menelaah penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Nah, langsung saja silakan disiapkan buku tulisnya, apabila ada yang dirasa penting silakan dicatat ya. Langsung saja, yang pertama kita belajar struktur cerita fantasi. Nah, apa saja struktur cerita fantasi? Jadi, struktur cerita fantasi ini terdiri dari 3 bagian. Ya, yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Nah, struktur yang pertama, bagian yang pertama yaitu orientasi. Yaitu struktur pertama dalam teks cerita fantasi itu selalu orientasi, ya. Bagian pertama awal-awal dalam teks itu pasti bagian orientasi. Nah, biasanya di sana berisi pengenalan tokoh dan latar. Jadi, awal-awal bagian cerita fantasi pasti dia pengenalan tokoh dulu, kemudian pengenalan latarnya seperti apa. Nah, itu bagian orientasi. Nah, yang struktur kedua yaitu bagian komplikasi. Nah, di dalam komplikasi ini masalah mulai bermunculan dan memuncak, berisi hubungan sebab akibat. Nah, jadi di komplikasi itu terjadi beberapa masalah-masalah yang terjadi sampai masalah itu memuncak, ya. Kemudian yang ketiga, resolusi, yaitu berisi atau bagian akhir dari cerita fantasi di mana isinya itu penyelesaian masalah dari komplikasi tadi. Nah, jadi masalah-masalah yang ada di komplikasi itu diselesaikan di bagian resolusi atau di bagian akhir cerita. Nah, jadi pasti strukturnya yang pertama itu bagian awal cerita itu orientasi, kemudian bagian tengahnya biasanya berisi masalah-masalah, itu merupakan bagian komplikasi, dan yang terakhir berupa penyelesaian masalah itu dinamakan resolusi. Nah, sampai di sini paham ya struktur cerita fantasi. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nah, jadi cerita fantasi ini memiliki kaidah-kaidah kebahasaan atau yang disebut dengan ciri-ciri kebahasaannya. Nah, yang pertama, kaidah kebahasaannya yaitu terdapat penggunaan kata ganti. Nah, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita. Nah, jadi biasanya di cerita fantasi itu biasanya menggunakan kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang penceritanya. Misalnya aku, mereka, kemudian dia, dan bisa juga dengan nama atau Doni. Misalnya, kaidah kebahasaan yang kedua ini terdapat kata sifat yang mencera panca indera. Nah, untuk mendeskripsikan latar, di mana latar itu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, Contohnya yang pertama, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku, emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Nah, di situ kalimat tersebut mengandung atau mencera panca indera apa? Panca indera penglihatan. Nah, di mana untuk mendeskripsikan latar tempat, ya kan? Nah, contoh yang kedua, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Nah, di situ bisa kita lihat ya bahwa dia mendeskripsikan latar suasana di situ. Di situ ada kata air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Nah, berarti di situ maksudnya sang ratu sedang menangis. Nah, berarti kalau menangis suasananya apa? Suasananya sedih, sendu. Nah, seperti itu. Contoh yang ketiga, tengah malam tak ada bintang di langit itu. Nah, dari kalimat itu kita bisa mengetahui ya bahwa di situ ada kata malam. Nah, berarti malam menunjukkan waktu. Nah, jadi kalimat tersebut mendeskripsikan latar waktu. Nah, seperti itu ya contohnya penggunaan kata sifat yang mencera panca indera untuk mendeskripsikan latar.
Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan cerita fantasi yang ketiga yaitu adanya kata sambung atau yang biasa disebut dengan konjungsi. Nah, apa itu konjungsi? Yaitu penanda urutan waktu. Nah, contohnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, ketika, sebelum, dan sebagainya. Nah, itu contoh konjungsi. Nah, penggunaan kata sambung urutan waktu itu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. Baik. Contohnya, akhirnya Farta dapat menyelamatkan diri. Kemudian contoh kedua, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, dari kedua contoh tadi terdapat kata konjungsi ya. Nah, kemudian juga menandakan adanya datangnya tokoh ataupun perubahan latar ataupun cerita selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan cerita fantasi yang keempat yaitu terdapat penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan pemakaian tanda petik. Nah, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru digunakan dengan intonasi perintah. Nah, maksudnya biasanya di dalam cerita fantasi itu kan terdapat dialog-dialog antar tokoh. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat langsung. Nah, dengan ditandai adanya tanda petik. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, tanda seru. Berarti itu untuk intonasi tanda seru untuk intonasi perintah. Nah, untuk kaidah yang kelima yaitu penggunaan kata ungkapan, yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, di situ ada keterkejutan untuk memulai cerita ya. Itu yang Nah, sampai di situ paham ya? Kaidah kebahasaan cerita fantasi. Nah, kalau sudah paham, sekarang silakan kalian mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu bacalah cerita fantasi pada buku kalian ya, di buku cetak yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada pada halaman 60 dan cerita fantasi Berlian 3 warna pada halaman 56. Silakan kalian baca kedua cerita fantasi tersebut. Kemudian buatlah telaah cerita dari segi strukturnya. Nah, dikerjakan seperti halaman 67 ya, seperti digambar di samping ini. Kalian cari di buku kalian masing-masing. Nah, silakan kalian dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing, kemudian difoto dan dikumpulkan di grup WhatsApp seperti biasanya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pertemuan 2 ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan langsung saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.